Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat rangkaian inverting dan non-inverting amplifier menggunakan aplikasi Proteus pada komputer. Sebelum lanjut ke videonya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu rangkaian inverting dan non-inverting amplifier. Yang pertama adalah rangkaian inverting. Beginilah bentuk rangkaian yang akan saya buat pada Proteus nanti. Rangkaian penguat inverting merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat dan membalik polaritas sinyal masukan. Yang dimaksud di sini adalah apabila sinyal inputan ini berpolaritas positif, maka akan diubah polaritasnya pada output menjadi negatif. Sedangkan apabila polaritas sinyal input ini adalah negatif, maka pada output akan mengeluarkan sinyal berpolaritas positif. Jadi intinya rangkaian inverting ini adalah rangkaian pembalik fasa input, yang dimana fasa input ini dibalik oleh rangkaian sebesar 180 derajat. Oke, selanjutnya yang kedua adalah rangkaian non-inverting. Beginilah bentuk rangkaian non-inverting. Bisa dilihat perbedaannya dengan rangkaian inverting yang tadi ya. Rangkaian non-inverting amplifier merupakan kebalikan dari penguatan inverting, di mana input masukan pada penguat non-inverting tidak dibalik fasanya seperti rangkaian inverting. Jadi apabila input rangkaian ini adalah positif, maka output akan tetap positif. Begitu pula apabila inputnya negatif, maka outputnya juga akan negatif. Tidak seperti rangkaian inverting yang membalik fasa tegangan input. Rangkaian non-inverting ini tidak membalik fasa tegangan input, melainkan hanya menguatkan tegangan input menuju tegangan output tanpa membalik fasanya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama di sini kita harus mempunyai aplikasi Proteus ya, tentu saja. Yang pertama kita membutuhkan komponennya. Di sini saya sudah mengambil 3 komponen yang dibutuhkan. Buat packaging bisa diambil dari sini, terus dicari. Terserah apa yang mau dicari ya, karena saya butuhnya hanya 3 ini, saya akan menggunakan 3 komponen itu saja. Pertama kita masukkan dulu IC LM741 nya. Saya akan rapikan sedikit. Sebelumnya saya balik dulu mirror. Yang pertama kita akan membuat rangkaian inverting. Setelah itu masukkan powernya atau tegangan supply pada kaki 4 dan kaki 7. Kaki 4 di sini adalah supply negatif dari IC, dan kaki 7 di sini adalah supply positif dari IC. Di sini kita menggunakan 12 volt minus 12 volt positif 12 volt, seperti ini ya. Yang selanjutnya kita keluarkan resistor lebih dahulu. Pertama resistor input di sini, yang kedua resistor feedback di sini, yang ketiga resistor untuk LED. Langsung saja kita sambungkan ya, ikuti sambungan saya. Terakhir masukkan LED-nya. Oh iya, jangan lupa groundnya. Ground.
Beginilah bentuk rangkaian yang saya buat di Proteus ya. Dan jangan lupa untuk mengubah ukuran resistor feedback dan resistor inputnya ya. Untuk sementara saya menggunakan resistor feedback sebesar 10k dan resistor input sebesar 10k. Agar lebih mudah saya ganti RF dan ini RI R input. Untuk resistor pada LED saya beri ukuran 330 ohm. Dan terakhir kita masukkan osiloskop dan AFG nya. Sudah selesai. Beginilah bentuk rangkaian inverting pada Proteus yang saya buat. Selanjutnya akan saya running dan lihat gelombang, dan kita lihat sifat gelombangnya. Langsung saja kita running ya. Tekan tombol pada pojok kiri bawah sebelah sini. Ini adalah AFG dan osiloskop. Sebentar. Kita akan tarik channel A pada input rangkaian. Kita atur dulu osiloskopnya. Karena saya menggunakan 2 channel saja, kita matikan channel lainnya. Channel A input, channel B output. Untuk AFG nya saya menggunakan 3 volt peak to peak, 2 volt peak to peak pada input, dan frekuensinya sebesar 500 Hz. Nah, seperti ini. Oke, mengapa di sini bentuk sinyal output dan sinyal input sama? Hal ini terjadi karena rangkaian tidak memiliki penguatan, sehingga bentuk ukuran gelombangnya sama. Kenapa rangkaian tidak memiliki penguatan? Saya akan menjelaskan sedikit rumusnya. Di sini adalah rumus Vout atau gelombang output, yang dimana Vout adalah minus RF per RI dikali Vin atau tegangan input, dimana di sini RF-nya adalah sebesar 10k dibagi 10k dikali 2 volt peak to peak sesuai dengan tegangan input yang saya masukkan tadi lewat AFG. Dapat dilihat di sini 10.000 dibagi dengan 10.000 sama dengan 1. Jadi minus 1 dikali dengan 2 volt peak to peak, hasilnya adalah minus 2 volt peak to peak. Oleh karena itu, yang seperti saya bilang tadi, RF dan RI ini berpengaruh besar terhadap gelombang output. Jadi harus diubah. Apabila Anda salah menentukan RF maupun RI nya, maka tegangan output tidak akan sesuai dengan yang Anda inginkan. Oke, di sini saya akan coba ganti resistor feedbacknya sebesar 20k, dan kita lihat apa yang terjadi pada rangkaian. Langsung saja kita play ya. Kan dapat dilihat
ini adalah sinyal input yang tadi sebesar 2 volt peak to peak, dan ini adalah gelombang output sebesar 4 volt peak to peak, dimana kita sudah ganti resistor feedbacknya sebesar 20k 20k dibagi dengan 20k dibagi dengan 10k, hasilnya adalah 2 minus 2 dikali dengan Vin sebesar 2 volt peak to peak. Ini dia Vin nya di sini, Vin 2 volt peak to peak sama dengan minus 4 volt peak to peak. Dapat kita lihat di sini ya, menggunakan kursor klik kanan, maaf di sini kursor pencet saja sini. Untuk menghapusnya klik kanan, klik kiri, kita tahan dari bawah ke atas sampai atas, kita lepas dengan sebesar 4,05 volt peak to peak. Oke, selanjutnya saya akan membuat rangkaian non inverting amplifier atau rangkaian penguat tanpa pembalik fasa. Untuk rangkaian non inverting akan saya buat di bawah rangkaian invertingnya saya buat barusan. Langsung saja kita keluarkan CLM741 nya. Akan keluarkan resistor. Ini adalah resistor input Rin, lagi resistor feedback. Untuk resistor pada bagian output dan LED nya saya tidak menggunakan karena tidak terlalu berpengaruh ya. Fungsinya itu sebenarnya hanya untuk penanda bahwa outputnya ini adalah output positif. Oke, selanjutnya powernya saya lupa masukkan. Kita gunakan seperti tadi, minus 12 dan plus 12. Selanjutnya ground. Berikutnya AFG dan osiloskop. Oke, kurang lebih seperti ini ya rangkaian inverting. Kita lihat terlebih dahulu perbedaannya dengan rangkaian inverting. Perbedaannya yang mencolok adalah di bagian input, di mana input rangkaian inverting pada kaki 2 ini diberi AFG dan kaki 3 diberi ground.
Setelah itu pada rangkaian non inverting, AFG dipindah pada kaki 3 dan kaki 2 diberi input ground. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Oke, langsung saja kita running ya. Ini yang tadi yang inverting dan ini yang non inverting. Seperti biasa, kita matikan terlebih dahulu channel yang tidak kita pakai, channel A, channel C. Channel B di sini adalah output, channel D input. Frekuensinya sama, kita gunakan 500 Hz. Tegangan juga sama, 2 volt peak to peak. Dapat dilihat ada kesamaan antara output gelombang inverting dan non-inverting, padahal kita menggunakan air feedback sebesar 20K pada rangkaian inverting dan air feedback sebesar 10K pada rangkaian non-inverting. Kita lihat ya, air feedback pada rangkaian inverting 20K dan air feedback pada rangkaian non-inverting sebesar 10K. Mengapa gelombangnya berbentuk sama? Hal ini diakibatkan karena rumus penguatan gelombang. Dapat dilihat sini rumusnya. Pada inverting, rumus seperti ini, minus RF per RI dikali Vin. Sedangkan pada non-inverting, RF per RI ditambah 1 dikali Vin. Oleh karena itu, gelombang pada rangkaian inverting ini sama dengan rangkaian non-inverting, karena penguatannya lebih besar pada rangkaian non-inverting, walaupun air feedbacknya hanya sebesar 10K. Dapat lihat di sini hasilnya sama, akan tetapi bentuk gelombangnya berbeda pada gelombang output. Dapat dilihat sini siklusnya mulai dari negatif ya. Ini menandakan bahwa fasanya sudah dibalik. Yang awalnya positif dapat dilihat di sini ke atas, habis itu ke bawah, ke atas lagi, lalu dibalik pada rangkaian dari bawah ke atas, bawah ke atas. Sedangkan pada rangkaian non-inverting, fasanya tidak dibalik, hanya saja inputnya dikuatkan. Lihat, kita mulai dari siklus positif, setelah itu negatif, positif lagi, siklus positif, outputnya negatif, positif, habis itu negatif lagi. Dapat dilihat perbedaannya. Sebentar, ada kesalahan teknis sedikit tadi. Gelombangnya tidak mau diam. Kita ulangi ya. Dapat dilihat di sini siklus positif pada input, lalu outputnya tetap positif. Sedangkan pada inverting, siklusnya positif pada input, lalu pada output siklusnya negatif. Sudah jelas ya sampai sini ya, tentang dari sifat output rangkaian inverting dan inverting. Mungkin kurang lebihnya itu saja dari saya. Sekian tutorial video rangkaian inverting dan inverting. Apabila ada kesalahan kata ataupun rangkaian, saya mohon maaf. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian semua. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.